Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Widi Agni Pertiwi dengan NPM 2050600052, Gina Zakia Hoirunisa dengan NPM 2050600666, Cindy Komalasari dengan NPM 2050605052, Dinda Akmalia Algipari dengan NPM 20506069. Kami akan mempresentasikan keterampilan membaca. Saya Cindy Komalasari dengan NPM 2050600068. Pengertian membaca. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat sekumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu, bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Nama saya Widya Agni Pertiwi dengan NPM 2050652. Jenis-jenis membaca. Yang ke-1 ada membaca cepat. Teknik membaca cepat dapat digunakan sebagai salah satu cara belajar efektif. Membaca cepat merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata, frase demi frase, baris demi baris. Teknik membaca cepat bertujuan agar pembaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Cara pembaca cepat: 1. Konsentrasi saat membaca. 2. Menghilangkan kebiasaan saat membaca dengan suara atau bibir bergerak. Perluas jangkauan mata ketika membaca. Dan ketiga, tidak mengulang-ulang kata. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan ringan lainnya. Teknik membaca ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan. Ketika membaca koran, tidak semua informasi dalam koran perlu dibaca. Hanya hal-hal yang dianggap penting sudah mewakili informasi yang ingin diketahui. Yang ketiga ada membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain, melainkan langsung pada masalah yang diperlukan. Teknik membaca memindai biasanya dilakukan ketika mencari nomor telepon, mencari arti kata atau istilah di kamus, dan mencari informasi di ensiklopedia. Yang keempat ada membaca intensif. Teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Membaca intensif juga dapat diterapkan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif disebut juga membaca secara cermat. Membaca dengan cermat akan memperoleh sebuah pokok persoalan atau perihal menarik atau suatu teks bacaan untuk dijadikan bahan diskusi. Yang kelima ada membaca ekstensif. Kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara tidak begitu detail. Kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pokok-pokok penting dan bukan hal yang sifatnya terperinci. Berdasarkan informasi pokok-pokok tersebut, kita sudah dapat melihat atau menarik kesimpulan mengenai pokok pembahasan atau masalah utama yang dibicarakan. Membaca ekstensif dapat digunakan ketika membaca beberapa teks yang memiliki masalah utama sama. Kita dapat menarik kesimpulan mengenai teks yang memiliki masalah utama yang sama, meskipun pembahasan detailnya berbeda. Tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna dari suatu bacaan. Menurut Farida Rohim, pada tahun 2008, ada 9 tujuan membaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesenangan.
Yang kedua, menyempurnakan membaca nyaring. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu. Yang keempat, memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik. Yang kelima, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Yang keenam, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang ketujuh, mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. Yang kedelapan, mempelajari tentang struktur teks. Dan yang kesembilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Guntur Tarigan pada tahun 1985 bahwa tujuan membaca tidak lain sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasi, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Dari kedua pendapat tersebut, jika dibuat kesimpulan, intinya membaca sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, di mana informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca. Teknik membaca. Ada cara efektif yang dapat mempermudah proses membaca dengan kondisi bahwa sudah mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang ingin didapat dalam membaca. Yang memang tak dapat ditampik, setiap orang memfungsikan membaca bacaan berbeda-beda. Misal, ada yang ingin menamatkan buku bacaan dengan cepat. Ada yang hanya ingin mencari informasi tertentu untuk keperluan tugas atau pekerjaan. Bahkan mungkin membaca bacaan karena ingin mencari fakta-fakta menariknya saja. Itu tidak jadi soal, selagi kita paham tentang isi bacaan yang dimaksud. Terlebih, jika sampai memakai teknik-tekniknya. Ada beberapa macam teknik dalam membaca, yaitu yang pertama skimming. Skimming atau yang biasa disebut baca layap, merupakan teknik membaca dengan mengambil intisari atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya, mempermudah mengetahui secara cepat isi buku dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara mendalam. Yang terpenting dalam runtutan tahapan membaca, yakni mulai dari daftar isi hingga pada akhir halaman yang memuat kesimpulan. Kalau pada buku bacaan tentunya ada di cover belakang yang memuat sedikit gambaran tentang yang ada di isi buku. Dalam melakukan proses membaca dengan teknik skimming, yang perlu digarisbawahi di sini adalah 4 hal, di antaranya sebagai berikut. Mengenali topik buku, mengetahui pendapat atau opini orang tentang buku, mendapatkan bagian penting buku, dan mengetahui cara berpikir penulis, organisasi penulisan, urutan ide pokok, dan lain-lain. Teknik membaca yang kedua yaitu scanning. Scanning atau biasa disebut juga dengan membaca tahap atau memindai merupakan teknik membaca cepat dan teliti. Jenis teknik membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Tekniknya adalah membaca cepat dengan cara meloncat-loncat pada bagian yang dirasa penting. Di sini yang mestinya ditekankan bahwa membaca scanning di samping dituntut membaca cepat mencari hal terpenting, libatkan daya kemampuan berimajinasi sehingga pembaca tetap dalam kondisi memahami isi bacaan. Membaca scanning tidak diminta wajib untuk membaca seluruh kata atau kalimat. Cukup kata kunci pentingnya saja yang menjadi perhatian. Membaca scanning biasa dipakai oleh yang gemar membaca koran atau buku. Teknik membaca yang ketiga yaitu selecting. Selecting biasa disebut juga teknik baca pilih. Jenis teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, memilih teks dan bagiannya yang dibaca berdasar pada kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca. Misalnya, saat membaca judul berita di surat kabar. Selecting biasanya digunakan oleh orang yang ingin mengembangkan tulisannya hingga menjadi menarik. Dalam mengembangkan tulisan, dibutuhkan setidaknya banyak monitoring berita yang memuat informasi sama dengan yang ingin si penulis kembangkan.
Dan teknik membaca yang keempat yaitu skipping. Skipping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Simpelnya, jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka abaikan atau lompati saja. Teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Selanjutnya, saya Gina Zakia Karunisa akan menjelaskan mengenai tahapan membaca. Yang pertama, membaca permulaan atau membaca mekanik. Tahap ini adalah awal dalam belajar membaca, bersifat mekanis dan dianggap pada urutan yang lebih rendah. Membaca permulaan merupakan suatu keterampilan awal yang harus dipelajari oleh pembaca. Membaca permulaan ini mencakup yang pertama, pengenalan bentuk huruf, yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik, lalu yang ketiga, pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi. Yang keempat, kecepatan membaca bertaraf lambat. Lalu yang kedua, membaca lanjutan atau pemahaman. Tahap ini merupakan keterampilan membaca yang berat pada urutan yang lebih tinggi, yakni membaca secara kognitif. Pembaca dituntut mampu memahami isi bacaan dan menyampaikan hasil pemahaman membacanya dengan cara merangkum dengan bahasa yang baik dalam tulisan maupun secara lisan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ke forum diskusi atau langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.